atau orang Belanda di Indonesia harus diberlakukan sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana, begitu pula hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diatur dalam bentuk undang-undang atau ordonansi. Terhadap orang Indonesia asli dan timur asing dapat dipaksakan terhadap hukum Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang bila mana masyarakat menetapkan ayat 3 untuk hukum acara perdata dan acara pidana. Berlaku ketentuan yang sama seperti mengenai hukum pidana ayat 4. Orang Indonesia asli dari timur asing diperbolehkan memfokuskan diri kepada hukum Eropa baik sebagian atau seluruhnya. Ayat 5 di daerah-daerah yang berlaku hukum adat berdasarkan pasal ini dinyatakan tidak berlakunya ordonansi ayat 6 hukum adat yang masih berlaku terhadap orang Indonesia asli dan timur asing masih tetap berlaku selama belum diatur dalam undang-undang atau ordonansi pemberlakuan kembali hukum oleh pasal-pasal aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak dapat dikatakan bahwa tata hukum Indonesia merupakan kelanjutan dari tata hukum kolonial Belanda atau Jepang. Permasalahannya adalah apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat atas diberlakukan atau hasil produk Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masih berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, kerangka pengembangan hukum yang lebih besar tertuang dalam ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973 tentang GBHN tersebut. Dapat disimpulkan adanya dua tahap pembangunan hukum, yaitu tahap pembangunan hukum jangka panjang yang bertujuan mengganti tata hukum yang sekarang dan tata hukum yang baru, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia yang sedang mengalami proses pembangunan di segala bidang. Pembangunan hukum di sini harus mencakup segala lapangan hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat, baik lapangan hukum perdata, pidana, acara, dan sebagainya. Dalam penduduk asli, dalam perilaku hukumnya yang mengatur dalam kehidupan mereka selalu sama dan hukum adat mereka, sehingga kedudukan hukum serta adat-adat mereka sama. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali pertimbangan hukum. Periode VOC dalam sejarah hukum pidana tertulis di Indonesia dapat dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda di sini di zaman VOC. Pada zaman itu hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda di tempat pusat dagang VOC ialah hukum kapal yang terdiri dari hukum Belanda kuno ditambah dengan asas-asas hukum Romawi. Periode demokrasi terpimpin sampai Orde Baru. Periode demokrasi terpimpin, ciri-ciri dari awal periode demokrasi ini dimulai dengan adanya kebangkitan nasional. Periode Orde Baru, perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Periode pasca Orde Baru 1998 sampai sekarang, sejak pucuk eksekutif dipegang Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi 4 kali amandemen UUD RI. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu secara umum. Sejarah hukum di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Masa Kerajaan Nusantara, penjajahan, masa KUHP 1915 sampai dengan sekarang. Nah, baik teman-teman, tadi pematerinya kan sudah menyampaikan ya tentang sejarah hukum di Indonesia. Nah, banyak banget kan tuh materi-materinya. Pasti teman-teman di sini punya pertanyaan. Beberapa orang pasti punya pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Sesi tanya jawab dibuka. Ya, yang punya pertanyaan? Rivera dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Pertanyaan mengenai tata hukum yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 dan 4.
pertanyaan saya adalah apa yang menjadi asas atau dasar hukum yang berlaku tentang hukum pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia? Apa sih dasar hukumnya atau asas itu apa sih? Kenapa kita Indonesia ini memakai hukum pemerintahan Hindia Belanda? Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih Saudari Putri Vera telah memberikan pertanyaan yang pertama. Bagi teman-teman sekalian di sini yang punya pertanyaan lagi, silakan dipertanyakan. Nah, baik. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Saudara Rangga. Saudara Rangga, silakan dibacakan pertanyaannya. Mengapa data hukum kolonial masih mengaruh terhadap penerapan hukum di Indonesia? Mengapa? Bukan ya? Enggak, saudara nggak jelas. Apaan sih Bang? Ngomong apa? Saudara Rangga, boleh dibacakan kembali pertanyaannya? Mengapa data hukum kolonial masih mengaruh terhadap penerapan hukum di Indonesia? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Mungkin cukup sekian sesi tanya jawabnya akan ditutup. Di sini saya hanya mengumpulkan 2 pertanyaan dan kelompoknya akan segera memberikan jawaban. Sekian, terima kasih. Konkordansi atau asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi berlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Dasar hukum dan asas itu beda apa sama sih? Dan pertanyaan saya ada apa ya? Asas dan dasar hukumnya itu sebenarnya bagaimana? Oke, mungkin asasnya memang konvensi, namun dasar hukumnya apa? Sama dengan asas itu. Enggak, tadi kan orang nanya ya, mengapa saat ini tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia ya? Iya. Karena adanya perjalanan sejarah yang panjang dari penjajahan yang dilakukan oleh penjajah kolonial, khususnya penerapan hukum juga dari masa lalu yang diterapkan sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi hampir semua aspek, bukan hanya pada aspek agraria semata, melainkan perbedaan pandangan terhadap hak asasi manusia dan menghindari terjadinya kekosongan hukum atau kevakuman hukum. Aspek-aspek lain juga ikut terpengaruhi terhadap budaya hukum barat yang sejak dulu sudah diterapkan. Saat ini negara Indonesia belum bisa sepenuhnya untuk mengganti tata hukum kolonial karena masih terdapat sebagian besar dasar hukum Belanda yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif atau ius constitutus. Contohnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Saya akan menjawab pertanyaan sekarang. Asas adalah hukum dasar.
Misalkan di sini ada teman-teman yang punya jawaban pertanyaan dari saudara-saudari yang bertanya, dipersilakan untuk menjawab atau membantu. Bantu dijawab yang caranya asas hukum sama dasar hukum itu sama atau enggak? Menurut saya asas sama dasar hukum itu sama karena hukum itu dibuat terbentuk itu dasarnya itu dari asas. Misalnya dari hukum kewarganegaraan itu dasarnya itu asas ius soli sama ius sanguinis. Jadi hukum itu dibuat berdasarkan asas. Asas itu kayak penggolongnya gitu loh, kayak barometernya kita lihat dari asasnya. Jadi asas sama dasar itu sama. Berarti sama ya, bukan ambil sama enggak sama. Terima kasih. Perbedaan jauh untuk membantu keilmuan tentunya. Baik, terima kasih untuk kelompok dan saudara-saudari teman-teman semua yang telah membantu menjawab pertanyaannya. Maka dari sini sesi pertanyaan tanya jawab akan ditutup. Untuk jawaban lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak dosen